Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fathia. Kali ini kita mempelajari kesebangunan dan kekongruenan. Tujuan mempelajari kesebangunan dan kekongruenan adalah agar kalian dapat menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dua bangun datar yang sebangun syaratnya ada dua. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai, dan sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Contohnya, ada dua persegi panjang. Kita akan membandingkan perbandingan panjangnya BC berbanding QR. Jika disederhanakan 6 berbanding 12, yaitu 1/2. Yang kedua, perbandingan lebarnya AB per PQ di sini juga diperoleh 1/2, sehingga perbandingan sisi-sisinya memiliki perbandingan yang senilai. Begitu juga dengan besar sudut-sudutnya. Kita ketahui besar sudut dari persegi panjang adalah 90 derajat. Maka dua bangun tersebut adalah sebangun. Berikut dua segitiga yang sebangun. Di sini syaratnya ada 3. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, serta sudut yang bersesuaian yang diapit sama besar. Kekongruenan bangun datar. Dua benda atau lebih yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama disebut kongruen. Di sini dinotasikan lambangnya sebagai berikut. Berikut contohnya, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Diketahui ada sebuah segitiga ABC yang dipotong sebuah garis DE, sehingga membentuk dua buah segitiga, yaitu segitiga besar, yaitu kita sebut segitiga ABC, dan yang kedua segitiga yang kecil yang berwarna kuning kita sebut segitiga CDE. Kita akan menentukan panjang dari DE, serta kita akan membuktikan apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Sudut C pada segitiga ABC ini adalah sama dengan sudut C pada segitiga DEC, karena di sini sudutnya berapit ya. Kemudian sudut A sama dengan sudut D, karena dua sudut tersebut sehadap. Materi ini sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian sudut B ini juga sama dengan sudut E, yaitu berlaku dua sudut yang sehadap. Nah, di sini karena 3 buah sudut pada segitiga diketahui besarnya sama, maka memenuhi syarat sudut, sudut, sudut. Salah satu syarat dua buah bangun yang sebangun. Nah, jadi di sini dikatakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Kita setelah membuktikan bahwa segitiganya sebangun, maka kita dapat mencari panjang dari DE dengan menggunakan perbandingan sisi-sisinya. Nah, di sini kita bandingkan AB dengan DE, itu akan sama perbandingannya dengan AC berbanding DC, dan akan sama juga dengan perbandingan BC dengan CE. Jadi kita harus bandingkan dengan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sehingga kita ambil dua perbandingan saja untuk mencari DE.
Misalkan diambil perbandingan AC per DC dengan perbandingan AB per DE. Nah, di sini kita perhatikan gambarnya. Untuk DC 12 diketahui, kemudian AD 6, sehingga kalau A ke C kita jumlahkan 6 ditambah 12 yaitu 18. Ya, kita tulis AC adalah 12 ditambah 6 per DC itu sendiri 12 sama dengan AB adalah 9 per DE yang akan kita cari. Kemudian 18 per 12 hasilnya sama dengan 9 per DE. Nah, di sini kita kalikan silang, yaitu 18 kita kalikan dengan DE dan sama dengan 9 kita kalikan dengan 12. Sehingga diperoleh DE sama dengan 9 dikali 12 per 18. Ini bisa kita sederhanakan, 9 dengan 18 sama-sama dibagi 9, sehingga hasil akhir DE adalah 12 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 6 cm. Dua bangun datar yang kongruen. Dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berikut contohnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Ada dua buah trapesium, diketahui panjang AB sama dengan RS, BC sama dengan PS, dan CD sama dengan PQ, serta AD sama dengan QR. Kita tulis. AB sama dengan RS, BC sama dengan PS, CD sama dengan PQ, AD sama dengan QR. Berarti di sini keempat sisi yang bersesuaian besarnya sama. Atau kita tulis panjang sisi-sisi pada trapesium ABCD sama dengan panjang sisi-sisi pada trapesium PQRS. Langkah selanjutnya, di sini dapat disimpulkan bahwa terbukti trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PQRS. Sehingga dari kesimpulan ini kita bisa mencari besar sudut R. Di sini tertulis harusnya sudut R ya. Sudut A sama dengan sudut R. Sudut B sama dengan sudut S. Diketahui sudut S-nya adalah 105 derajat. Kemudian sudut C ini sama dengan sudut P, yaitu besarnya 75 derajat. Sedangkan sudut D
Ini sama dengan sudut Q besarnya 65 derajat. Nah, kita akan mencari besar sudut R, yaitu sudut R sama dengan 360 derajat. 360 derajat ini diperoleh dari jumlah seluruh sudut pada trapesium, besarnya 360 derajat. Jadi mencari sudut R tinggal kita kurangkan 360 derajat dikurangi 3 sudut yang diketahui. Hasilnya 360 derajat dikurang 245 derajat. Sehingga sudut R adalah 115 derajat. Selanjutnya, dua segitiga yang kongruen jika memenuhi syarat berikut ini. Pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Berikut contohnya, silakan perhatikan penjelasannya. Kita akan membuktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Perhatikan segitiga DEF. Segitiga DEF merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya pada sudut E. Sehingga berlaku hukum Pitagoras bahwa untuk mencari sisi EF adalah FD kuadrat dikurang ED kuadrat. Nanti hasilnya kita akarkan, kita masukkan angkanya, sehingga akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, yaitu akar 169 dikurang 25, kita peroleh akar 144. Hasil akhirnya 12 cm. Sehingga EF ini sisinya sama dengan sisi AB, yaitu 12 cm. Sedangkan AC sisinya sama dengan ED, yaitu 5 cm. Sudah diketahui dalam soal. Kemudian sudut A, karena siku-siku, ini juga sama dengan sudut E, yaitu besarnya 90 derajat. Nah, berdasarkan syarat dari segitiga kongruen, bahwa syarat yang sudut sisi, ya, ada dua buah sisi yang bersesuaian sama besar dan satu sudut yang diapitnya sama besar. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Berikut beberapa perbandingan ruas garis pada segitiga, bisa kalian perhatikan. Selanjutnya, foto dan model berskala. Untuk materi skala sudah kita pelajari waktu di kelas 7. Jadi ini hanya mengingatkan kembali contohnya. Silakan perhatikan penjelasan contoh berikut ini. Tinggi pintu dan lebar suatu market berturut-turut 5 cm dan 25 cm. Jika tinggi pintu sebenarnya 3 meter, hitunglah lebar rumah sebenarnya. Nah, di sini kita lihat tinggi pintu dan lebar suatu market. Jika kita ilustrasikan, ini sebuah pintu, tingginya adalah 5 cm. Dan lebarnya adalah 25 cm. Nah, sedangkan pintu sebenarnya di sini tingginya adalah 3 meter. Kita akan menghitung lebar pintu sebenarnya. Nah, kalau kita gambarkan, kita bisa melihat sisi-sisi yang bersesuaian sehingga kita bisa mencari perbandingannya. 5 kita bandingkan dengan 3, kemudian 25 kita bandingkan misalkan di sini X dengan X. Kemudian kita kalikan silang. Sehingga 5 dikali X dan 25 dikalikan dengan 3.
Diperoleh 5X sama dengan 75. Sehingga nilai X adalah 75 dibagi dengan 5 sama dengan 15. Berikut beberapa contoh soal yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Contoh nomor 1, silakan perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk nomor 1, diketahui sebuah segitiga, kemudian dipotong oleh sebuah garis di tengahnya, sehingga akan terbentuk dua buah segitiga, yaitu segitiga yang besar dengan ukuran X atas bagian atas, kemudian bagian kiri 30 ditambah 40, bagian kanan A ditambah 50. Kemudian segitiga yang kecil, yaitu bagian atas 50, bagian kiri 40, dan bagian kanan 50. Nah, di sini akan terlihat perbandingannya. Kita akan mencari nilai X. Kita ambil perbandingan dengan sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui angkanya. Jadi X berbanding dengan 50, 30 tambah 40 kita bandingkan dengan 40. Sehingga X per 50 sama dengan 70 per 40. Hasilnya X sama dengan 70 kali 50 dibagi 40, yaitu 3.500 dibagi 40, hasilnya 87,5. Sekarang selanjutnya kita akan mencari nilai A. Kita ambil perbandingan A tambah 50 berbanding dengan 50. Kemudian kita juga ambil salah satu sisi yang diketahui keduanya, yaitu 30 tambah 40 yaitu 70 berbanding dengan 40. Sehingga diperoleh A tambah 50 sama dengan 70 dikali 50 per 40, atau A ditambah 50 sama dengan 3.500 dibagi dengan 40. Jadi A ditambah 50 sama dengan 87,5. Nah, A sendiri adalah 87,5 dikurangi 50. Hasil akhirnya kita peroleh A sama dengan 37,5. Pertanyaannya, berapa panjang A tambah X? Jadi kita tinggal jumlahkan, A-nya 37,5 dijumlahkan dengan 87,5. Diperoleh hasilnya adalah 125. Contoh berikutnya yaitu tentang sebuah karton. Perhatikan penjelasannya. Sebuah karton berukuran 30 cm dikali 20 cm. Budi akan menempelkan foto sehingga sisa karton di sebelah kanan, kiri, dan atas foto 2 cm. Tentukan sisa karton di bagian bawah jika foto dan karton sebangun. Nah, di sini kita lebih enak menggambarkan ilustrasinya. Ada sebuah karton ukurannya panjang 30 dan lebarnya 20, kemudian ditempelkan foto bagian atas, kiri, dan kanan tersisa 2 cm. Yang akan dicari adalah nilai X. Kita akan memisahkan gambar karton dengan gambar foto agar terlihat perbandingan sisi-sisinya. Ini karton dengan panjang 30 dan lebar 20.
Kemudian foto. Karena lebarnya terpotong kiri dan kanan 2 cm, maka untuk lebarnya ukurannya menjadi 20 cm dikurangi 2 ditambah 2, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, sehingga hasilnya adalah 16 cm. Sedangkan panjangnya 30 kita kurangi dengan sisa yang atas 2 cm dan dikurangi dengan sisa yang bawah adalah X, sehingga hasil akhirnya 28 dikurang X. Nah, di sini bisa terlihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Misalkan kita ambil 20 kita bandingkan dengan, atau kita ambil 28 dikurang X kita bandingkan dengan 30 sama dengan 16 kita bandingkan dengan 20. Ini kita bisa kali silang. Untuk mempermudah, kita bisa hilangkan nolnya, sehingga diperoleh 28 dikurang X sama dengan 16 kali 3 dibagi 2. Bisa kita sederhanakan, 16 dibagi 2 adalah 8, diperoleh 28 dikurang X sama dengan 24. Sehingga min X sama dengan 24 dikurang 28. Dan min X hasilnya adalah min 4. Atau X sama dengan 4.